Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas materi mengenai command dan instruction. Oke, anak-anak gimana kabarnya? Baik-baik, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, command dan instruction ini adalah kalimat atau expression yang sangat keseharian sekali kita gunakan ya. Jadi ketika misalkan nih orang tua kalian minta tolong ke kalian untuk membelikan barang di warung, atau misalkan untuk minta tolong untuk membersihkan pakaian, merapikan tempat tidur kalian atau kamar kalian. Nah, itu kalimat digunakan adalah command atau instruction expression ya. Kemudian apa bedanya antara command dan expression? Kita simak bersama-sama videonya ya, kita amati bersama-sama. Mrs. Cooper and her children are waiting for her brother's visit. She's busy giving duties to her children. Missy, Sheldon, come here. Uncle Harry is coming to visit us tomorrow, so I need your help to do some chores. Will you help me? Of course, Mom. Make your beds first. Okay, Mom. Are you finished, Missy? Now, wash the dishes and sweep the floor, okay? But, Mom, how about Sheldon? Clean the toilet and mow the lawn when you finish, Sheldon. No, Mum, I hate cleaning the toilet. I will give you and Missy a reward if you do your chores. Are you okay with that, Sheldon? Okay, Mom. Oh, you are good kids. Thank you. Baik, mudah-mudahan kalian bisa menangkap ya beberapa ungkapan komen dari si ibu ini. Jadi alur ceritanya adalah mereka akan kedatangan kakak dari si ibu ini ya, Uncle Harry yang akan datang berkunjung. Kemudian si ibu ini langsung memberikan tugas atau memberikan perintah kepada dua anaknya, Missy dan Sheldon. Kalimat pertama apa atau tugas pertama apa yang mereka dapatkan dari ibunya? Coba kalian amati baik-baik. Tugas pertama apa? Ya. Mrs. Cooper and her children are waiting for her brother's visit. She's busy giving duties to her children. Missy, Sheldon, come here. Uncle Harry is coming to visit us tomorrow, so I need your help to do some chores. Will you help me? Of course, Mom. Make your beds first. Ya. Oke, comment expression pertama apa yang diungkapkan atau dikatakan oleh si ibu? Yang ini ya, make your bed first. Yang artinya rapikan tempat tidur kalian. Make your bed first. Oke, jadi that is the first command expression. Itu command expression yang pertama dari si ibu ini ya. Oke, kita lanjutkan. Mrs. Cooper and her children are waiting for her brother's visit. She's busy giving duties to her children. Missy, Sheldon, come here. Uncle Harry is coming to visit us tomorrow, so I need your help to do some chores. Will you help me? Of course, Mom. Make your beds first. Okay, Mom. Are you finished, Missy? Now, wash the dishes and sweep the floor. Iya, jadi tugas berikutnya adalah apa? Wash the dishes and sweep the floor. Ya, wash the dishes and sweep the floor. Oke, cuci piring-piring kotor dan sapu lantainya. Nah, ini tugas ke si Missy ya. Oke, silakan lanjutkan. Mrs. Cooper and her children To visit us tomorrow. First, wash the dishes and sweep the floor, okay? Lantai. But, Mom, how about Sheldon? Clean the toilet and mow the lawn when you finish, Sheldon. Oke, inilah tugas yang diberikan si ibu ke si Sheldon, yaitu apa? Yang tadi ya,
clean the toilet and Sheldon. mow the lawn. Clean the toilet and mow the lawn when you finish, Sheldon. Ya, clean the toilet, bersihkan toiletnya dan mow the lawn. Mow the lawn itu apa? Mow the lawn itu membersihkan rumput ya, memotong rumput. Oke, itu ada beberapa tugasnya ya. Oke, coba kita telah lebih lanjut ya. Baik, comment itu when we ask someone to do something for us. Comment itu adalah, command expression itu adalah ketika kita meminta seseorang melakukan apa yang kita minta untuk kita ya. Baik, dari expression tadi yang kita berhasil tangkap adalah yang ini ya. Sweep the floor, sapu lantainya, wash the dishes, bersihkan piring kotornya, kemudian mow the lawn, memotong rumput. Nah, atau ungkapan yang lainnya ini yang sering sekali kita terima atau sering sekali kita gunakan sebetulnya sehari-hari. Misalkan iron the shirt, setrika bajunya. Open the window, buka jendelanya. Make the bed, bersihkan tempat tidurnya. Atau put the shoes on the shoe rack, simpan kembali sepatunya di rak sepatu dan lain sebagainya. Tentu dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Banyak sekali command expression ini sebenarnya kita gunakan ya. Baiklah, nah ini kalau tadi kita sudah menyimak bersama contoh atau video pembelajaran yang isinya mengenai command expression. Nah ini kita akan menyaksikan atau menyimak instruction. Ya, jadi perintah-perintah yang dilakukan secara sequence atau secara berurutan. Ya, jadi ini harus berurutan sekali dari tahap A, B sampai selesai. Ya, supaya ini membentuk satu sequence berurutan ya. Oke, kita saksikan bersama-sama ya. Tadi kalau misalkan kalian ada yang kurang tahu artinya atau vocabulary-nya baru nih, Bapak sudah sediakan ya vocabulary-nya di sini. Mudah-mudahan kalian bisa langsung pahami ya. Nah, kita simak bersama-sama. Make coffee with an Italian mocha pot. Ya, ini instruksi bagaimana cara membuat kopi dengan alat yang namanya mocha pot. Ya, jadi ini instruksi atau tata cara bagaimana membuat kopi dengan menggunakan mocha pot dari Italia. Ya, oke. First, twist off the lid. First, twist off the lid. Ya, putar tutupnya. Ya, putar tutupnya. Make coffee with an Italian mocha pot. First, twist off the lid. Then remove the filter. Next, fill the mocha pot with water. Make sure the water doesn't go higher than the valve. Put the filter back in. Get your coffee and fill the mocha pot with ground coffee. Then screw the lid back on. Place your mocha pot on the stove. Then turn on the stove and keep it on low heat. Oke, in low heat itu panasnya tidak terlalu When you tinggi see ya. the coffee coming up, it's almost ready. Oke, jadi ketika aroma kopinya keluar, Turn maka off the kopinya stove. siap. Kemudian matikan kompornya. And finally, your coffee is ready. Oke, ada kata-kata finally. Kopinya sudah siap. Get an espresso cup, Oke, pour your coffee in, and enjoy. and enjoy. Oke, ya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Instruction. When we ask someone to do something for us in a sequence. Jadi ketika kita meminta seseorang melakukan pekerjaan untuk kita, atau kita sendiri yang mengerjakannya secara
berurutan ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang seperti tadi ya. Biasanya ya menggunakan linking sequence word. Jadi ada kalimat atau kata penghubung seperti firstly, pertama-tama, first, secondly, second, then, next, or atau yang terakhir biasanya finally ya, yang tadi kita saksikan bersama-sama di video tadi ya. Oke, mostly found in how to use the product such as, biasanya ditemukan di buku-buku manual produk ya, bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Nah, yang tadi yang kita simak videonya bersama-sama, first twist of the lid, yang tadi ya, putar tutupnya, kemudian then remove the filter, kemudian angkat filternya, oke, penyaringnya, kemudian next fill the mocha pot with water, kemudian isi panci mocha tadi dengan air dan sebagainya, dan kalimat terakhirnya biasanya menggunakan kata-kata finally. Ya, untuk text instruction ini biasanya disebut text procedure dan kita akan bahas lebih lanjut di kelas 9 ya. Biasanya di kelas 9 ini Bapak hanya bahas sekilas saja supaya nanti kalian ada bekal untuk ke kelas 9 ini juga ya. Baik. Sekarang kita coba telah struktur dari kebahasaannya ya. Kalau kita perhatikan strukturnya, secara struktur kalimat commands atau instruction ini selalu menggunakan kata-kata atau kata kerja verb ke-1 ya. Verb ke-1 dan noun. Coba kalian perhatiin. Read the books ya. Read the books. Baca bukunya. Read the books. Jadi ya sebagaimana yang kita tahu kata kerja pertama untuk membaca itu read ya. Kalau kata kerja keduanya apa? Read ya, tulisannya sama read ya, sebetulnya, tapi dibacanya beda, read ya. Oke, jadi read the book. Kata kerja plus noun. Oke. Kemudian contoh yang kedua, write a poetry. Tulislah sebuah puisi. Write a poetry. Nah, kalau misalkan Bapak tulis seperti ini, kita tahu bersama bahwa kata kerja kedua dari write adalah apa? Wrote. Nah, kalau misalkan Bapak tulis seperti ini, apakah salah? Ya. Oke, sebentar ya. Wrote a poetry. Betulkah? Salah. Karena apa? Ini kata kerja kedua, ya. Struktur, command atau instruksi itu selalu menggunakan kata kerja pertama. Oke. Oke, kemudian selanjutnya raise your hand. Oke, raise your hand. Angkat tanganmu. Raise your hand. Oke. To be more polite, we can add please at the end of sentences. Nah, kalau kita ingin dirasa lebih sopan sekali, kita bisa menambahkan please ke ujung kalimatnya. Misalkan di sini Bapak tulis read the book please, misalkan ini ya. Read the book please, seperti itu. Oke, Bapak tambahkan please di sini. Read the book please. Oke. Kemudian write a poetry please ya. Bapak tambahkan poetry di sini ya, tambahkan please di sini. Itu akan terasa lebih sopan ya. Jadi mudah, tinggal menambahkan please di belakang kalimat ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencoba latihan ya. Make the right comment atau instruction sentences based on the picture. Ya. Coba kalian sekarang pelajari buat kalimat sendiri, kalimat perintah berdasarkan gambar yang kalian lihat sekarang. Nah, pertama adalah gambar membersihkan papan tulis, whiteboard. Kemudian ya gambar yang kedua sedang menuangkan air. Gambar yang ketiga ini anak kecil sedang menyiram tanaman. Oke, sudah jelas ya. Misalkan ini kita kasih perintah bersihkan whiteboardnya, atau di sini kita berikan perintah tuangkan air ke dalam gelas. Atau misalkan di sini kita kasih perintah siram tanamannya.
Oke, bagaimana dalam bahasa Inggris? Ya, kita, iya. Nah, ini clean the whiteboard. Bersihkan whiteboardnya. Pour the water into a glass. Coba tuangkan airnya ke dalam gelas. Water the plant. Sirami tanaman. Ya, kalian perhatiin ya, kalimat kata kerja clean, membersihkan, pour, menuangkan, water, menyirami, itu semua adalah kata kerja pertama. Ya, semua menggunakan kata kerja pertama dan di depannya adalah nouns, ya, kata benda. Whiteboard itu kata benda, water juga kata benda, plants juga kata benda, ya. Dan seperti yang Bapak singgung di slide sebelumnya, ya, yang ini bahwa setelah structure itu selalu menggunakan verb 1 plus nouns, ya. Jadi verb 1 dulu kemudian diikuti dengan kata benda, ya. Oke, baiklah, kita ke slide selanjutnya, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang terkait dengan command dan instruction yang biasanya kita temui di soal-soal PHS. Soal jenis pertama, soal dialog, ya. Jadi kita diminta untuk mengisi kalimat mana yang sesuai dengan konteks kalimat yang ada di soal. Ini ada dua orang di sini, Alif dan Budi. Kita bahas satu-satu, ya. Ada Alif dan Budi. It is very hot here this afternoon. Sangat panas sekali ya sore hari ini. Titik, titik, titik. Yes, Alif. Nah, kita diminta untuk mengisi command expression, ya. Command expression sesuai dengan konteks kalimatnya. Konteks kalimat di sini adalah panas, ya. Panas sekali sore hari ini. Jadi kalimat yang betul, kalimat command expression yang sesuai dengan konteks tadi adalah A. Lock the door please. Kunci pintunya, apakah itu sesuai? Tidak, ya tentunya. Kemudian open the window please. Buka pintunya, sangat panas sekali. Betulkah? Betul, ya. Jadi jawabannya ya B. Sedangkan yang C dan D itu tidak sesuai dengan konteks kalimat yang ada di soal. Karena di C dan D ini malah meminta atau memberikan perintah untuk menutup pintu dan menutup jendela. Jadi yang tepat adalah jawabannya B, ya. Jawabannya yang tepat adalah B, ya. Oke, jadi ini yang tepat. Oke. Kemudian yang soal yang kedua, Gita. Ada dialog antara Gita dan Sherina. Ya. Soal yang kedua ini juga tipenya sama dengan soal yang pertama tadi. Kita diminta untuk memilih expression yang sesuai dengan konteks kalimat yang ada di soal. Gita, it is too noisy here. Noisy. Noisy artinya apa? Ini kunci menjawabnya, ya. Noisy ini artinya apa? Berisik, ya. Gaduh. Oke? Berisik, kencang. I'm going to study. Saya akan belajar. Di sini ribut, di sini ribut sekali. Saya akan belajar. Sherina menjawab, baiklah. Nah, kira-kira ungkapan apa yang sesuai dengan konteks kalimat ini? Ketika dia ingin belajar dan berisik, kira-kira expression apa yang diungkapkan oleh Gita? Apakah A, switch on the television, menyalakan TV-nya? Apakah sesuai? Jelas tidak, karena dia mau belajar. Dan kondisi di situ sedang berisik. Jadi mestinya adalah, apakah B, turn on the radio, nyalakan radionya? Jelas salah. Apakah C, turn on the fan please, nyalakan kipasnya? Tidak sesuai dengan konteks, ya. Apakah D, turn off the radio, matikan radionya? Apakah ini sesuai? Ya, betul. Yang ini jawaban D yang sesuai, ya, sesuai dengan konteks. Jadi ketika ruangan itu suaranya berisik, ya, dan si Gita ini ingin belajar, maka yang ekspresi yang paling tepat adalah ini, untuk mematikan radionya. Turn off the radio. Oke? Ya, kemudian
Contoh soal berikutnya adalah ini membuat dialog ya berdasarkan situasi yang diberikan ya. Ini hampir sama dengan yang soal yang satu yang kedua ini, cuman bedanya ketika dan satu dan kedua ini kita diminta hanya memilih. Nah, ini kalian agak ditantang sedikit nih untuk bisa nggak ya kalian memberikan atau membuat dialog sendiri, mengenai dialog mengenai comment expression apa yang mestinya kita tuliskan sesuai dengan situasi yang diberikan. Misalkan nomor 1, you look at your sister rooms, it is very messy. You ask her to clean it. Kamu melihat kamar saudara perempuanmu, it is very messy, sangat berantakan sekali. You ask her to clean it. Kamu minta untuk membersihkannya. Nah, kalimat apa atau comment expression apa yang kalian kira-kira bisa gunakan di sini? Ayo, kalian bisa tulis di buku catatan kalian ya. Kalimat apa yang sebetulnya cocok untuk ini ya? Bisa clean it, bisa bersihkan, clean your room atau make your room, make your bed. Oke, Bapak sengaja nggak tulisin ya, nanti kalian tuliskan sendiri saja di buku catatan kalian ya. Yang kedua, she is busy with her phone and her mother asked her to buy something in the market. Dia sangat sibuk sekali dengan handphonenya ya. Kemudian ibunya di sisi lain itu meminta dia untuk membelikan sesuatu di pasar. Nah, apa yang expression yang kira-kira diungkapkan atau diucapkan oleh si wanita ini kepada anaknya? Ya, ketika si ibunya ingin meminta bantuan, si anaknya sibuk sekali dengan HP-nya. Kira-kira common expression apa yang sesuai? Ya, kita coba telah dulu dalam bahasa Indonesianya. Misalkan, could you help me please? Atau misalkan, go to the store, go to the market. Help me please. Atau misalkan, stop playing with your cell phone. Bisa ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan di sini. Baiklah, itu saja materi Bapak untuk hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa membantu kalian ya dalam mempelajari bahasa Inggris. Harus banyak latihan sih memang ya. Harus banyak latihan. Ambil video-video referensi di YouTube, nggak masalah ya. Sepanjang itu bisa membantu kalian dalam proses memahami pembelajaran. Itu saja, seperti biasa Bapak akan tinggalkan pemahaman, coba kalian pelajari baik-baik, kemudian diulang lagi, diulang terus sampai kalian paham ya, seperti biasanya. Itu saja, terima kasih atas perhatian dari kalian, waktunya, salam untuk orang tua kalian, terima kasih sekali lagi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.